Bentar, saya besarkan. Bentar dulu. Nah, materi kita hari ini adalah masih proses kecepatan secara kimia, tapi ada proses kecepatan secara fisik juga. Jadi untuk pertemuan kali ini itu gabungannya banyak, neraca massa, proses kecepatan secara fisik, dan proses kecepatan secara kimia. Hari ini materinya kita adalah ini. Ini jadi materi untuk kuis juga ya, besok ya. Silakan dipelajari masalah mau keluar atau tidak, karena kalau semua soal keluar kan nggak mungkin ya, waktunya juga terbatas. Baik, sekarang kita masuk ke proses kecepatan secara kimia, tapi nanti ada proses kecepatan secara fisik. Di sini ada difusi. Ingat ya, difusi itu adalah perpindahan massa dalam satu fasa, ya toh. Sehingga ada perubahan kecepatan terhadap perubahan posisi. Kita menggunakan hukum Fick ya, kalau ada difusi, kita menggunakan hukum Fick. Flux massanya masih ingat? Flux massa untuk difusi, yaitu Na sama dengan negatif DAB kali DCA per D, terserah mau kemana, posisinya kemana perpindahannya. Misal ke arah R ya berarti negatif DAB kali DCA per DR. DR itu perubahan atau terjadinya arah perpindahan massanya, DCA itu perubahan konsentrasi, sementara DAB ini adalah difusivitas A di dalam B. Nah, kalau perpindahan massanya itu antar fasa, kemarin seperti pelarutan kemarin, ada padatan A larut dalam solvent, maka ada proses kecepatan dari permukaan padatan ke cairan, sehingga kita menggunakan hukum Newton. Kalau flux massanya masih ingat, untuk proses kecepatan antar fasa, yaitu flux massanya Na sama dengan K kali apa? Perbedaan konsentrasi, CAS min CA, kemarin gitu. Kalau laju alir massanya untuk perpindahan massa antar fasa apa? Berarti ya K kali A kali perbedaan konsentrasi, CAS min CA. Kalau untuk flux massa yang difusi, kalau flux massanya kan Na negatif DAB kali DCA per DR, kalau perpindahan massanya dalam arah R. Tapi kalau untuk laju alir massa secara difusi, kalau tadi flux massa kan laju alir massa persatuan luas. Tapi kalau laju alir massa berarti massa per waktu, ya toh, sehingga flux massanya perlu kita kalikan luas. Sehingga kalau kita menggunakan hukum Fick untuk laju alir massa secara difusi ya Na sama dengan negatif DAB kali A DCA per DR. Itu kalau perpindahan massanya terjadi dalam arah R. Baik, sekarang kita masuk ke, saya ulang lagi, kalau difusi itu terjadi dalam satu fasa, tapi kalau perpindahan antar fasa itu terjadinya kontak antara beda fase yang berkontak secara langsung, kemudian ada perbedaan massa atau perbedaan konsentrasi. Kita menggunakan hukum Newton untuk perpindahan massa antar fasa, sementara untuk perpindahan secara difusi kita menggunakan hukum Fick. Kemarin kan gitu nggih. Flux massa berarti satuannya adalah laju alir massa per satuan luas. Kalau laju alir massa satuannya apa? Ya massa per waktu. Kalau flux massa, laju alir massa per satuan luas, maka satuannya massa per waktu kali luas. Tapi kalau laju alir massa, satuannya ya massa per waktu. Begitu ya. Kalau flux itu selalu laju alir per satuan luas. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita. Ini ada difusi dan reaksi kimia terjadi dalam katalis padat yang berbentuk silinder. Katalisnya ini berpori ya, katalisnya ini berpori. Reaksi yang terjadi ini reaksinya terjadi dalam fasa gas. Reaksinya adalah A, reaktannya A, kemudian berubah menjadi produk. Setelah bereaksi, reaktan berubah menjadi produk. Reaksi ini terjadi pada permukaan pori katalisator. Katalisatornya tadi berbentuk silinder. Ukurannya apa? Panjangnya sangat panjang. Jari-jarinya adalah R.
panjangnya sangat panjang, kita notasikan dengan L, sementara jari-jari katalisatornya ini adalah R. Reaksi ini adalah reaksi orde 1 atau tingkat 1. Di sini ada difusi. Difusi adalah A, melewati pori, katalisator, didekati dengan hukum Fick kemarin tadi yang saya barusan sebutkan, yaitu Na, satuannya laju alir massa per luas, yaitu mol per waktu kali luas. Sama dengan apa? Ternyata difusivitas kita itu tidak DAB, tapi di sini sudah dinyatakan dengan DE. DE adalah difusivitas efektif. Yang ini kalau di perpindahan panas, kita ada, kalau konduksi, kalau perpindahan panas dalam satu fase kan perpindahan panas konduksi, sama dengan apa? Q kali Q sama dengan apa? Negatif K kali A dt per D posisi. Tapi kalau perpindahan massa dalam satu fase, ya negatif D. Kalau difusi kan ini K. Tapi kalau perpindahan massa tinggal diganti dengan apa? Ya difusivitas. Tapi kalau perpindahan panas pakai konduktivitas, maka kalau di perpindahan massa dalam satu fase itu pakai difusivitas. Kalau perpindahan panas konduksi pakai konduktivitas panas. Kalau perpindahan massa dalam satu fase kita pakai konduktivitas. Apa tadi saya sebutkan apa? Perpindahan massa ya. Perpindahan massa pakai difusivitas. Kita ulangi lagi. Kalau perpindahan panas konduksi, perpindahan panas konduksi kan sama-sama terjadi dalam satu fase. Mengingatnya sebenarnya mudah. Kalau perpindahan panas satu fase, berarti kita menggunakan perpindahan panas konduksi. Kita pakai hukum apa? Pakai hukum Fourier, yaitu Q sama dengan negatif K kali A dt per D posisi. Kalau perpindahan massa dalam satu fase, kita menggunakan hukum Fick. Laju alir massanya apa? Berarti negatif D kali A dCA per dt. Kalau flux massanya, ya ini Na sama dengan negatif dE dCA per dt. Tahu bedanya ya? Tahu bedanya ya? Ayo Tang, kira-kira apa Tang? Kalau perpindahan panas satu fase, kita menggunakan perpindahan panas apa tadi, Tang? Perpindahan panas konduksi. Konduksi. Hukumnya hukum apa, Tang? Hukum Fourier. Fourier, Bu. Betul, pintar. Kalau laju alir panas konduksi dinyatakan apa? Laju alir panas loh, Tang. Berarti Q sama dengan apa, Tang? Q sama dengan negatif K. Pinter. Kali. Kalau Q kan satuannya panas per waktu ya? Iya. Panas per waktu berarti K kali A. dt per terserah mau kalau ke arah R ya per dr ya Tang. Iya. Kalau ke arah X ya dx, kalau ke arah Y ya dy. Tapi kalau perpindahan massa dalam satu fase, maka laju alir massanya itu kita nyatakan boleh saja pakai N gitu juga ada, tapi biasanya ada yang mengatakan W. Tapi kalau Na itu juga boleh. Sama dengan negatif D, kalau ini pakai difusivitas efektif, berarti DE kali A kali dCA per dr. Tapi satuannya di sini adalah mol per waktu. Karena apa? Ada A di sini. Maka kalau sudah ada A, mesti satuannya tergantung. Kalau perpindahan panas ya panas per waktu. Kalau perpindahan massa ya massa per waktu. Kalau sudah dikalikan dengan A loh ya, maka satuannya adalah satuan laju alir massa. Tapi kalau ini belum ada A, ini adalah flux massa. Gitu nggih. Nah, kalau untuk perpindahan panas antar fase, kalau satu fase apa, Tang? Kita menggunakan hukum Newton, Tang. Berarti Q sama dengan apa, Tang? H kali A, ya, Tang. Kali T, ya T tinggi, T1 min T2. Itu ya. Tapi kalau laju alir massa antar fase,
kita menggunakan apa? Laju alir massa antar fasa kemarin waktu di pelarutan. Berarti laju alir massanya adalah Na sama dengan apa? K C kali A kali beda konsentrasi. Sama ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, ini A-nya bukan flux, tapi ini sudah massa per waktu. Apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami penjelasan saya? Kalau perpindahan massa antar fasa, kita menggunakan hukum Newton. Ini kan hukum Newton. Perpindahan panas antar fasa, kita juga menggunakan hukum Newton. Sama. Kalau untuk perpindahan massa satu fasa, kita menggunakan hukum Fick. Kalau laju alir massanya, ya berarti negatif K kali, tadi satu fasa ya, berarti negatif D kali A kali dCA per dR. Jadi seperti itu. Nah baik, sekarang kita kembali ke soal kita. Silinder kita ini ukurannya sangat panjang. Panjangnya adalah kita notasikan misal dengan L. Jari-jarinya adalah R. Reaksinya orde 1. Di sini ada perpindahan massa difusi. Jadi ninjonya di dalam padatan. Ingat, kenapa kok di dalam padatan? Karena difusi itu hanya perpindahan massa dalam satu fasa gitu. Berarti ya di dalam padatannya. Nah, difusi A ini melewati pori katalis didekati dengan hukum Fick, yaitu Na. Na ingat ya, kalau di sini tidak ada A, kalau di sini tidak ada A, maka satuannya adalah mol per waktu luas atau laju alir massa per luas. Kalau di sini tidak ada A, tidak ada luas, maka satuannya adalah mol per waktu luas. Tapi kalau di sini satuannya ada dikalikan dengan A, maka satuan di sini menjadi mol per waktu. Ya toh? Apakah bisa dipahami? Gitu ya, Bill. Jadi kalau ini sudah ada A, satuannya apa, Bill? Berarti massa per waktu ya, Bill? Iya, Bu. Nah, kalau di sini tidak ada A, tidak ada luas, maka satuan kita adalah laju alir massa per luas. Mol per waktu luas. Laju alir massa kan massa per waktu. Iya kan, gitu. Per waktu. Baik, semoga bisa dipahami. Nah, jadi di sini kalau ada kata-kata difusi, berarti perpindahan massanya itu ya terjadinya di dalam padatannya. Bukan dari padatan ke cairan atau padatan ke udara, gitu tidak. Tapi di dalam padatannya. Nah, sekarang kalau ada bentuk seperti ini, ternyata setelah dia mendifusi, A-nya ini mengalami reaksi. Reaksinya apa? A berubah menjadi produk. Kecepatan reaksinya, ini terjadinya reaksi di permukaan katalis. Jadi reaksinya ini kecepatan dinyatakan dalam kecepatan reaksi sama dengan K kali CA. Satuan kecepatan reaksi apa? Kecepatan reaksi kan dCA per dt. Maka mol per waktu, tapi di sini ada kata-kata luas pori. Jadi kecepatannya ini tergantung dari luasnya pori. Kenapa kok tergantung luas pori? Karena reaksinya terjadinya di permukaan pori. Maka kalau porinya semakin luas, maka kecepatan reaksinya menjadi semakin kecil. Iya toh, karena perluas pori. Nah, di sini ada notasi A kecil. A kecil adalah luas pori per volume silinder. Volume silinder masih ingat ya? Berarti kalau dinyatakan dengan jari-jari, berarti pi R kuadrat kali L itu adalah volume silinder. Ini adalah volume silinder, berarti luas dikalikan panjangnya. Nah, di sini ternyata ada notasi A. A itu apa? Luas pori per volume silinder total. Volume silinder apa tadi? PR kuadrat kali L.
PR kuadrat kali R. Nah, sekarang kalau ada bentuk yang seperti, maaf. Kalau ada bentuk yang seperti ini, nah konsentrasi A di permukaan katalis itu adalah CAF. Tinjauan kita pada kondisi steady, artinya tidak ada laju akumulasi massa. Di sini diminta untuk menentukan besarnya konsentrasi A pada berbagai posisi pada kondisi isotermal. Maksudnya isotermal apa? Di sini terjadinya pada suhu tetap. Nah, sekarang kalau kita gambarkan di sini sebenarnya ya ini tuh sebenarnya kalau kita gambarkan ini itu ada katalis berbentuk silinder gitu ya. Nah, ini pusat katalisnya. Ini R sama dengan 0. Di permukaannya R, di sisi sini adalah R. Kalau kita lihat dari penampang melintangnya bentuknya apa? Ya lingkaran ini. Pusatnya ini. Jari-jarinya apa? R. Nah, R ini ya di permukaan ini, ya toh. R ini adalah di permukaan ini. Kalau di pusatnya ini, ya R sama dengan 0 ini, yang saya kasih garis putus-putus. Nah, sekarang kalau ada bentuk seperti ini, yang disebut L mana? Berarti ini, panjang silindernya. Ini adalah L. Jadi dari ujung sini sampai ujung ini adalah L. Tapi yang disebut R mana jari-jarinya? Berarti dari pusat ke permukaan katalis. Ternyata katalis ini berpori. Nah, ini berpori, berlubang-lubang gitu. Ini berpori ya, ini ya, berpori gitu ya. Nah, di permukaan pori ini, itu tempatnya terjadinya reaksi kimianya, yaitu A menjadi produk. Jadi produknya, ini kalau kita lihat dari ini ya dari ini adalah berpori-pori. Gambarnya saya kok nggak indah toh, bentar ya. Saya gambarkan. Ini jadi katalis kita. Nah, saya gedekan. Ini pusatnya. Ini R sama dengan 0. Ini di permukaannya adalah R. Ini juga R. Nah, ini berpori. Nah, ini berpori, berlubang-lubang gitu. Berlubang-lubang. Ini berlubang-lubang. Nah, tempat terjadinya reaksi di mana? Ya, di permukaan pori ini. Tempat terjadinya reaksi adalah di permukaan pori ini itu tempat terjadinya reaksi. Reaksinya apa? Ini dengan kecepatan sebesar ini. Jadi pada dasarnya A ini ada di luar katalis. Kemudian masuk ke dalam pori. Ya, jadi A-nya itu mendifusi ke dalam katalis. Jadi A itu dari luar ke dalam masuk gitu ya. Di sini sudah diketahui, ketika di permukaan katalis di R sama dengan R besar, ternyata konsentrasi A-nya itu adalah sama dengan CAF. Konsentrasinya adalah sebesar CAF. Jadi dalam kasus ini, A-nya itu adalah mendifusi dari luar masuk ke dalam katalis. Ternyata begitu lewat ke dalam katalis, katalisnya kan berpori. Nah, di permukaan pori ini, A-nya ini akan bereaksi membentuk produk. Jadi saya ulangi lagi, ini ada A dari luar masuk ke dalam katalis lewat, nah ini kan dia. Nah, selama terjadi lewat ini kan terjadi difusi karena ke dalam katalis. Nah, selama terjadi difusi, ternyata begitu di permukaan katalis, A-nya itu bereaksi membentuk produk. Reaksinya tadi akan membentuk produk. Nah, kecepatan reaksinya itu dinyatakan dengan ini. RA sama dengan K kali CA.
Ternyata kecepatan reaksi ini sangat tergantung dari luas pori. Padahal di sini sudah diketahui luas pori per volume total silinder itu adalah sama dengan A. Volume silinder apa? Sama dengan Pi R kuadrat kali L. Volume silinder adalah ini, Pi kali R kuadrat kali L. Begitu ya. Jadi ceritanya adalah seperti itu. Nah, sekarang kalau kita gambarkan, saya delete aja ya ini biar nggak ganggu. Nah, sekarang kalau kita delete. Ini gambarnya, aduh sorry. Ini adalah gambarnya. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi ini di pusat katalisnya, karena ini tujuan kita ada difusi, berarti harus di katalisnya. Ketika R-nya sama dengan 0, ini di pusat katalis. Ini adalah di permukaan katalis. Di R sama dengan R besar adalah di permukaan katalis. Nah, di sini karena kita ditanya apa? Tentukan persamaan distribusi konsentrasi pada berbagai posisi pada kondisi isotermal. Jadi yang ditanya itu adalah CA sebagai fungsi R. Nah, posisinya adalah itu. Artinya apa? Kalau R-nya itu berubah, maka konsentrasi A-nya juga akan berubah nilainya. Jadi kalau A-nya itu berubah, maka kalau R-nya itu berubah, maka CA-nya akan berubah. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Baik, sekarang karena kita mau menentukan CA itu sebagai fungsi R, maka langkah pertama yang harus kita tentukan apa? Anwar Ibrahim, CA itu adalah sebagai fungsi posisi. Maka yang harus kita tentukan pertama apa, War Anwar? Yang harus kita tentukan pertama apa, War? Bilkis. Bimo Aryo. Saya itu juga yang penasaran dengan namanya Bimo Aryo ya. Ini pertemuan terakhir ya. Bimo, kamu di mana? Saya belum pernah lihat wajahmu. Bimo. Iya, Bu. Yuk. Ayo on cam. Wajahmu kayak apa? Belum tentu loh habis ini kita ketemu, kan nggak tahu umur kita seperti apa. Oh, kamu beraliran metal ya, rambutmu panjang. Kamu ternyata golongan metalika. Baik. Sekarang apa yang harus kita tentukan pertama kali, Bim? Kalau mau menjawab, CA itu adalah sebagai fungsi posisi. Artinya kalau R-nya berubah, CA-nya berubah. Maka untuk menyusun ini, CA sebagai fungsi R, yang harus kita tentukan apa saja, Bim? Tahu gak, Bim, kira-kira? Ini pertanyaan kan CA, konsentrasi sebagai fungsi posisi. Posisinya dalam arah R. Maka untuk menjawab pertanyaan kita, untuk membuat model matematisnya yang menyatakan CA sebagai fungsi R. Untuk menyusun model matematisnya apa yang perlu kita buat, Bim? Kira-kira apa, Bim? Apa saja, Bim? Ada yang bisa bantu? Kira-kira apa saja, Bim? Kira-kira ini apa saja kira-kira? Tadi di awal kuliah saya sudah ngomong. Apa kira-kira apa saja yang perlu kita tentukan? Apa saja yang perlu kita tentukan? Ada yang bisa bantu jawab, Bimo? Apa saja yang perlu kita tentukan supaya kita mendapatkan persamaan? Oh, ngilang nih.
Kamu belum menjawab kok wis ngilang. Ayo, ojo ngilang sih. Wajib jawab dulu baru ngilang. Ayo Bim. Apa? Apa yang harus kita tentukan? Apa? Ini konsep apa saja yang harus kita, atau toolsnya apa saja yang akan kita libatkan, Bim? Kecepatan reaksi kan? Toolsnya yang akan kita libatkan untuk membuat model matematisnya, tools di chemical engineering, tools yang akan kita libatkan apa saja, Bim? Di dalam katalis itu terjadi perubahan apa saja kira-kira? Ada perubahan konsentrasi atau ada perubahan konsentrasi produk. Produknya semakin bertambah, reaktannya semakin berkurang, maka ada perubahan massa. Kalau ada perubahan massa, maka kita bisa menyusun apa, Bim? Kalau ada perubahan massa, kita bisa menyusun apa? Atau gini, kalau dalam sistem ada perubahan suhu, kita bisa menyusun apa, Bim? Duh, kalau di perubahan suhu, maka kita bisa menyusun persamaan neraca panas. Nah, kalau di kasus kita, di dalam katalis, tadi kan katalisnya, ya benar ya, hanya masuk ke katalis, dia bereaksi. Maka di dalam katalis ada perubahan Anda, Bim. Dalam kasus ini, hanya akan berubah enggak besarnya? Berubah. Berubah. Hanya semakin berkurang atau semakin bertambah? Bertambah. Loh, hanya kan reaktan. Berkurang. Hanya kalau reaktan kan bereaksi membentuk. Di kasus kita, ning diwae enak kuliah. Reaktannya kan akan berubah menjadi produk ya, Bim. Sehingga reaktannya semakin lama semakin berkurang. Tapi produknya semakin bertambah. Artinya, di dalam katalis ini ada perubahan apa, Bim? Ada perubahan massa. Atau konsentrasi boleh. Kalau ada perubahan massa, ada perubahan konsentrasi, maka kita bisa menyusun apa, Bim? Bersama neraca massa. Neraca massa. Baik, satu berarti tools yang akan kita susun adalah persamaan neraca massa. Selain itu, toolsnya apa saja? Lagi. Toolsnya. Satu, neraca massa. Selain neraca massa, di chemical engineering tools yang akan kita libatkan apa? Ada reaksi kimia tidak di sini? Ada. Nah, kalau ada reaksi kimia, maka tools yang akan kita libatkan apa, Bim? Proses kecepatan Fisis. Reaksi kimia kok. Proses kecepatan secara reaksi kimia. Kan ada reaksi A berubah menjadi produk. Maka tools yang kita gunakan ini apa? Proses kecepatan secara kimia. Kan selain ada proses kecepatan secara kimia, juga ada difusi. Ya tadi kan di soal sudah dinyatakan. Hanya kan masuk ke dalam pori secara difusi. Kalau difusi itu proses kecepatan secara apa? Kalau proses kecepatan secara fisis itu apa saja toh? Transfer momentum, transfer massa, transfer panas. Dari ketiga transfer itu, kalau divisi masuk yang mana? Kalau transfer panas, itu terjadi kalau ada
perbedaan atau perubahan suhu dengan gerakan. Kalau difusi, itu terjadinya karena apa? Waktu menggunakan hukum Fick. Coba hukum Fick tadi untuk fluk panasnya, fluk masanya gimana toh, Bim? Hukum Fick. Na, fluk masanya, Na sama dengan Na sama dengan, kamu baru bangun tidur ya? Kayaknya belum membumi ya kamu ya? Tidak membumi atau tidak memperhatikan dari kuliah pertama? Enggak, perhatiin, Bu. Perhatiin. Bim, berarti di sini kan ada difusi. Difusi kita menggunakan hukum Fick. Kalau pakai fluk massa berarti sama dengan negatif D, difusivitas, dCA per dt, DDR. Per deposisi ya, sembarang G, DR. Ya. Nah, ini artinya kan ada perubahan konsentrasi terhadap perubahan posisi. Maka jelas di sini adalah proses kecepatan secara fisis yang transfer massa. Kesimpulannya apa berarti? Untuk menyusun model matematisnya, di sini kita bisa menggunakan satu, tulisnya neraca massa. Yang kedua, proses kecepatan. Proses kecepatan yang kita gunakan dua, yaitu proses kecepatan secara fisis dan proses kecepatan secara kimia. Proses kecepatan secara fisis dan Mas ternyata mboten sido. Mboten sido ternyata mboten mriki. Nggih, Mak. Jenengan ampun kesarungan nggih. Pepacare nak wonten pengumuman dadak ngoten kan teng fakultas tamune. Tapi ternyata buku mriki mboten nak mboten kan ya wis rasa. Mari ada kunjungan. Ulang nggih. Kula mun WA kali Pak Korpro to, ternyata mungkin mboten mriki namung keliling mboten pundi-pundi ngono nggih. Tapi jenengan ampun kesarungan nggih Mas. Nggih kuwatir engko nak mendadak nggih. Nggih. Nah, berarti di sini ada dua tools neraca massa dan proses kecepatan. Proses kecepatannya dua, proses kecepatan secara fisis dan proses kecepatan secara kimia. Proses kecepatan secara fisis adalah difusi, proses secara kecepatan secara kimianya ada reaksi kimia menjadi produk. Baik, sekarang kalau ada bentuk yang seperti itu, maka langkah pertama yang harus kita susun, menyusun neraca massa. Untuk menyusun neraca massa, sampling ya, ini karena kuliah terakhir ya. Iqbal Arofki. Hari ini kalau yang tidak jawab, absennya saya coret loh ya. Enggak, Ding. Tapi iyalah. Oh, ini kuliah terakhir kok. Besok kuis. Iqbal Arofki. Iqbal, dirimu di mana, Bal? Ayo. Sampling ya. Karena saya mau ngecek apakah kita itu, apakah apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami atau tidak. Karena ini kuliah terakhir. Besok kuis. Ayo. Iqbal. Iqbal nggak ada ya? Iqbal nggak ada. Tak coret. Terus. Jesio, Solavide, Sitepu. Jesio. Ya, Bu. Yo, Jesio. Halo, kamu kok Doraemon gitu? Gak bisa om ya, Jesio. Wajahmu kayak apa? Bentar. Ayo, cucu Doraemon. Nanti siapa Nobitanin mana? Ya. Oh, kamu ganteng gitu kok. Ya, mosok wajah ganteng itu diganti dengan Doraemon. Ayo Jesio. Ya, Bu. Tadi saya lupa ya pertanyaan. Oh ya, untuk menyusun neraca massanya kira-kira bagaimana ya yang harus kita setting, Jesio? Apa dulu? Kan ini CA sebagai fungsi R ya, Jess? Ya, Bu. CA sebagai fungsi posisi dalam arah radial. Nah, sekarang
untuk menyusun neraca masanya, maka apa yang harus disetting dulu, Jess? Apa? Elemen A yang masuk, Bu. bukan elemen. Ini yang saya blok dengan yang warna hitam ini loh, Jess. Ini disebut dengan ini yang kita blok dengan ini, yang saya arsir ini, Jess. Kelihatan toh, Jess? Oh, elemen volume, Bu. Peter, elemen volume. Maka untuk menyusun neraca masanya kita perlu menyusun elemen volume 100 dulu, Jessio. Kalau di silinder, elemen volumenya berapa? Kemarin kan sudah banyak ya soal kita di silinder. Elemen volume berarti L, Bu. Kalau elemen volume bukan L tapi Jess. Elemen volume itu selalu tebal elemen volume kita sebesar berapa, Jess? Kamu pinter ya? Elemen volume kita setebal berapa nih? Kan dari R sampai R plus delta R toh, Jess? Iya, Bu. Berarti tebal elemen volume kita sebesar berapa, Jess? Ya delta R. Iya tidak? Oh iya, Bu. Ya, benar toh, Jess? Bang dari R sampai R plus delta R toh, Jess? Benar nggak, Jess? Iya, Bu. Berarti yang saya arsir ini panjangnya sebesar delta R. Maka elemen volume kita L-nya harus dikoreksi menjadi apa? P R kuadrat kali delta R 100 untuk Jessio. Ya, kamu pintar. Baik. Ya, makasih. Terus sekarang kita akan jadi elemen volumenya adalah ini. PR kuadrat kali delta R. Makasih ya. Baik. Sekarang kalau ada bentuk yang seperti ini, maka bentuk neraca massa kita menjadi bagaimana? Nah ini, yang kita neracakan adalah neraca massa A. Kalau bentuk neraca massa kita itu sebenarnya apa? Kalau ada reaksi, yuk sampling lagi. Miftahul Jannah. Miftah. Nggak ada ya? Nah, Nabila Nur Hanifah, kalau Nabila Nur Atika tadi ada, Nabila Nur Hanifah. Iya, Bu. Oke. Tadi saya lupa. Bentuk umum dari neraca massa ketika neraca massa komponen, ketika ada reaksi kimia, bentuk umumnya seperti apa, Bill? Berarti yang persamaan 3 ya, Bu, yang pintar. Pintar 100. Laju input dikurang laju output ditambah laju formation dikurang laju disappearance sama dengan laju akumulasi. Iya, pintar 100. Yang kita neracakan kebetulan di sini adalah A ya, Jess. Bill. Ini adalah A. Di sini kan sebagai reaktan toh, Bill. Betul nggak, Bill? Iya, A-nya reaktan toh, Bill? Iya. Nah, kalau A-nya itu adalah reaktan, maka yang 0 apa, Bill? Laju formation. 100. Berarti yang 0 adalah laju formation. Sehingga yang ada disappearance atau laju reaksinya. Sehingga bentuk kita adalah rate of input, laju alir masuk kurang laju alir keluar, sama dengan laju reaksinya, sama dengan laju akumulasinya. Nah, laju akumulasi kita tadi sudah diketahui kondisinya steady, maka laju akumulasinya adalah sama dengan 0. Nah, sekarang kalau dalam kasus ini, tinjauan kita neraca massa kita itu tadi kan pada elemen volume setebal delta R. Ini pada daerah yang saya arsir, masih ada di layar. Itu adalah elemen volume kita setebal delta R. Berarti posisi laju alir massa A masuk itu di R. Posisi laju alir massa yang keluar di R plus delta R. Nah, tadi kan sudah dinyatakan
bawaannya masuk ke dalam katalis itu secara difusi. Nah, ini sudah ada. Difusi A melewati pori katalisator, ya toh. Jadi A-nya masuk ke dalam katalis secara difusi. Persamaan difusi itu adalah kita menggunakan hukum Fick. Sekarang pertanyaan saya, sampling lagi. Niken Widiawati. Niken di mana Niken? Niken enggak ada ya? Niken. Ini kuliah besok kuis loh. Ini sengaja saya tanya gini supaya belajar Anda tinggal sedikit. Niken enggak ada. Iya, Bu. Oke. Ayo Ken. Satuan di setiap suku ini satuannya apa Ken? Laju alir massa masuk satuannya apa Ken? Satuannya, laju alir massa yang keluar satuannya apa? Kecepatan reaksinya atau laju reaksinya satuannya apa? Laju akumulasinya satuannya apa? Ayo Ken. Satuannya adalah yang kita neracakan adalah neraca massa A. Maka satuan di setiap suku wajib apa, Ken? Kalau pakai rate. Satuannya apa, Ken? Masa bukan, Bu? Satuan di ini, masuk massa ngono tok. Laju alir massa masuk satuannya apa, Ken? Apa? Massa Input. Iyalah, mau laju air massa masuk. Satuannya kok. Yang kita neracakan ini neraca massa apa, Ken? Neraca massa A. Ya, berarti satuan dari semua suku ini wajib apa, Ken? Massa A, Bu. Hanya itu? Massa per waktu. Iya, massa A per waktu. Nah, satuan dari laju alir massa masuk, ya massa A per waktu. Laju alir massa yang keluar juga massa per waktu. Massa A per waktu. Semua sukunya itu. Nah, kita menginginkan satuannya adalah laju alir massa masuk, itu adalah massa per waktu, massa A per waktu. Padahal tadi masuknya A ke dalam katalis itu dengan cara difusi. Maka persamaan ini menggunakan apa? Laju alir massa masuk kalau difusi menggunakan persamaan apa tadi? Yang sudah saya sebutkan berkali-kali. Apa? Menggunakan Nurulita Safitri. Nurulita Nurul enggak ada ya. Ini Resivo, Yuris. Hadir, Bu. Yuk, Yuris. Untuk laju alir massa A masuk, kita menggunakan persamaan apa, Yuris? Pakai hukum Fick, Bu. Ya, hukum Fick berarti persamaan kita menjadi apa, Yuris? Men DCA. Ya. DCA per DR. Kan laju alir massa masuk itu di posisi R ya, Riz, difusinya. Kalau laju alir massa A yang keluar secara difusi di posisi R plus delta R. Berarti kita menggunakan, kalau difusi menggunakan hukum Fick pada posisi R. Maka persamaan kita menjadi apa? Satuannya kan harus massa A per waktu. Harus massa A per waktu.
Maka besarnya laju alir massa difusi di R itu sama dengan apa, Yuris? Negatif dCA kali tadi kali kan kita menginginkan massa per waktu. Maka yang kita pakai adalah laju alir massa, bukan flux massa. Maka kalau laju alir massa persamaan hukum Fick kita menjadi bagaimana? Negatif dCA kali negatif dCA kali A kali dCA per dr. Negatif dCA kali A kali A-nya luas. Negatif dCA kali, kalau dCA di situ mendifusinya ya hanya kalau yang ini negatif berarti persamaan kita menjadi dikoreksi, Na kita menjadi negatif dCA kali A kali dCA per dr. Tapi di sini difusivitas kita sudah dinyatakan bukan dCA ya tadi, tapi dE. Ya toh di soal sudah diketahui ini. Berarti persamaan laju alir difusinya di posisi R itu adalah negatif dE kali A dCA per dr di posisi R. A-nya apa? A-nya kita difusinya kan terjadinya dalam arah radial. Luasan arah radial apa? Berarti AR. AR itu kalau AR adalah luasan dalam arah radial. Berarti apa? 2 pi RL. Ya toh. Kalau luasan arah aksial apa? Pi. Luasan arah aksial dimanapun letaknya selalu sama. Berarti pi R kuadrat. Ini adalah luasan secara aksial. Ini adalah luasan secara radial. Berarti persamaan kita laju alir massa A masuk negatif dE 2 pi RL kali dCA per dr di posisi R. Ini secara difusi. Dikurangi difusi yang keluar negatif dE kali 2 pi RL kali dCA per dr di posisi R plus delta R. Ini adalah laju alir difusi masuk, ini difusi yang keluar. Dikurangi A yang bereaksi. Tadi kecepatan reaksi sudah dinyatakan. Kecepatan reaksi kita itu tadi sudah dinyatakan apa? K kali CA. Padahal kita satuannya tadi wajib apa? Massa A per volume. Padahal satuan ini mol per waktu kali luas pori. Maka supaya menjadi massa per waktu, perlu dikalikan dengan luas pori. Ya toh? Padahal luas pori kita itu per volume silinder adalah A. Maka persamaan kita, kecepatan reaksinya menjadi apa? K kali CA kali A kali delta V. Kenapa delta V? Karena tinjauan kita pada elemen volume. Kenapa di sini CA-nya harus CA rata-rata? Karena pada elemen volume setebal delta R, konsentrasi A di R plus delta R itu berubah. Karena kalau R-nya berubah, konsentrasinya berubah. Maka sepanjang elemen volume setebal delta R, konsentrasinya perlu di rata-rata. Sehingga persamaan kita menjadi ini. Nah, elemen volume tadi sudah saya definisikan di awal. Apa? 2 pi R kali delta RL. Ya, atau elemen volume kita adalah itu 2 pi RL kali delta R. Nah, sekarang berarti persamaan kita menjadi ini. Persamaan ini kita bagi dengan apa? 2 pi R delta RL kali DE. Ya toh, 2 pi R delta RL kali DE.
Nah, berarti apa sekarang? Maka kita mendapatkan bentuk persamaan ini. Ya toh. Sekarang kita limitkan. Kalau kita limitkan pada nilai delta R mendekati 0, maka CA-nya menjadi CA rata-rata. Tadi kan elemen volume kita adalah 2πr kali delta R kali L. R kita kan letaknya dari R sampai R plus delta R. Maka untuk menyatakan elemen volumenya, R-nya perlu kita rata-ratakan. Jadi di kecepatan reaksi yang perlu kita rata-ratakan ada dua. Apa saja? CA. Kenapa CA harus dirata-ratakan? Karena sepanjang elemen volume delta R, kalau R-nya berubah, CA-nya berubah. Sepanjang elemen volume setebal delta R, kalau R-nya berubah, maka R-nya akan berubah. Maka R-nya perlu kita rata-ratakan. Maka akibatnya apa? Kalau ini kita limitkan, maka CA kan delta R-nya mendekati 0, maka CA rata-rata ya sama dengan CA. R rata-ratanya ya sama dengan R. Hasil limitnya bagaimana sekarang? Hasil limitnya adalah ini. Hasil limit ini adalah D per DR kali R dCA per DR minus K kali A per DE kali R kali CA sama dengan 0. Kita simpulkan saja bahwa K kali A kali DE itu kita notasikan dengan alfa. Akibatnya apa? Maka persamaan kita itu menjadi ini. Nah, sekarang kalau ada bentuk seperti ini, hasilnya apa? Kalau ada bentuk seperti ini, derivatifnya hasilnya apa? Derivatifnya hasilnya apa? Kalau ada D per DR, R dCA per DR, hasil derivatifnya apa? Sinta kalimah hawa. Sinta. Nggak ada ya. Nggak ada. Terus. Uswatun hasanah. Nana. Ibu, ada Ibu. Siapa ini? Uswatun. Ayo Uswatun. Yuk. Derivatifnya menjadi R D kuadrat CA per DR kuadrat. Terus? Ditambah DCA per DR. Itu didapatnya dari mana ya, Us? Pakai konsep apa? Masih ingat? Waktu di kalkulus di semester 1 gitu? Itu didapat dari mana toh data itu? Kan ada, ada D per DR, R, dCA per DR. Kok bisa didapat data ini gitu? Ya yang barusan disebutkan oleh Nana, Uswatun Hasanah. Dari mana ya? Ini loh, kalau ini diturunkan, maka pakai konsep UV toh, iya toh. Maka hasilnya menjadi apa? Ini kan UV. Maka hasil derivatif dari D per DR dari UV, hasilnya apa? Yuk, ayo Uswatun Hasanah. Masih ingat? Di kalkulus 1. Maka menjadi apa? dV per DR ditambah V dU per DR. U kita adalah R, V kita adalah dCA per DR, kan gitu. Maka kalau U-nya adalah R, maka dia menjadi R.
dV per dr berarti D per dr kali dCA per dr ditambah V DU per dr. V-nya apa? dCA per dr. DU per dr, U-nya apa? Berarti dr per dr. dr per dr kan 1, sehingga diperoleh bentuk ini. Nah, bentuk ini sama dengan ini. Ini seperti di kalkulus waktu di semester 1. Sehingga kita mendapatkan hasil R D kuadrat CA per dr kuadrat. Harus tahu asal muasalnya ya. Maka menjadi R D kuadrat CA per dr kuadrat plus dCA per dr. Bentuknya adalah ini. Minus alfa R kali CA. Us, paham enggak Us? Paham, Ibu. Ya, jadi ini pakai konsep UV ya Us. Sehingga kalau ada D per dr UV, ya UDV per dr plus V DU per dr. Paham ya Us? Baik. Paham, Bu. Baik, saya hapus sekarang. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kalau ini, kita pakai bentuk ini. Sehingga kita mendapatkan hasil ini. Nah, kenapa ini harus kita rubah? Karena kita mau, kalau kita menggunakan, ini kan PD-nya jelas PD dengan koefisien variabel. Koefisien variabel kemarin kita sudah belajar persamaan linear Cauchy dan linear Legendre. Tapi bentuk ini kan tidak memenuhi linear Cauchy maupun linear Legendre. Ini PD kita ini. Maka mau tidak mau kita mendekatinya dengan persamaan Bessel. Kalau kita mau menyelesaikan dengan Bessel, maka di turunan kedua kan variabelnya wajib pangkat 2. Maka persamaan ini perlu kita kalikan dengan R supaya memenuhi persamaan Bessel. Karena kalau kita selesaikan dengan linear Cauchy maupun linear Legendre nggak bisa karena tidak memenuhi. Sehingga kalau ini salah satunya untuk menyelesaikannya, kita menyelesaikan dengan persamaan Bessel. Maka kalau kita mau menyelesaikan dengan Bessel, maka perlu kita kalikan dengan R. Sehingga persamaan kita menjadi gini, menjadi R kuadrat D kuadrat CA per dr kuadrat plus R dCA minus dCA per dr minus alfa R kuadrat kali CA sama dengan 0. Sekarang kita rubah. R-nya kita notasikan dengan X. CA-nya kita notasikan dengan Y. Akibatnya apa? Maka persamaan kita menjadi berubah. X kuadrat, D kuadrat Y per DX kuadrat plus X DY per DX minus alfa X kuadrat kali Y sama dengan 0. Saatnya kita menyelesaikan dengan Bessel. Bentuk persamaan Bessel kan seperti yang ada di layar. Bentuk persamaan Bessel itu seperti ada di layar. Ini ya. Maka untuk mencari Bessel, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Apa yang harus kita, Miftahul Jana enggak ada ya? Jeremia Bernardin, Arenda. Apa yang harus kita cari dulu? Jeremia. Enggak ada ya Jeremia. Jeremianya enggak ada. Baik. Anwar Ibrahim, Anwar. Iya Bu, gimana Bu? Tapi kan jawab ya, tapi nggak apa-apa lah. Apa yang harus kita cari, War, ini di persamaan Bessel? Yang cari konstantanya Bu. ABC, ABC sama R enggak Bu?
ABCDSR, War. Oh iya, DSR. ABCDSR ya. ABCDSR. Yang kita cari konstantanya adalah ABCDSR. Nah, sekarang saatnya kita mencari konstantanya. Langkah pertama yang harus kita cari yang mana dulu? Langkah pertama yang harus kita cari yang mana dulu? Langkah yang harus kita cari pertama dulu apa? Diva Anissa, Diva. Fadliatul Bella Nursifa. Fadliatul Bella Nursifa. Enggak ada. Apa yang harus kita cari terlebih dahulu? Miftahul Jannah enggak ada ya. Nabila Nur Hanifah? Iya, Bu. Ayo, Bil. Kalau bentuknya seperti itu, maka yang harus kita cari apa dulu? Atau yang bisa kita cari apa dulu? Konstanta B, A dan B. Gini, dulu selalu saya mengatakan, untuk memudahkan, langkah apa yang harus dibuat dulu? Oh, ini sama denganin 0 ya? Apa yang dibuat 0, Bil? B-nya ya. B. B-nya kita buat 0 kalau memungkinkan. Ternyata persamaan ini memungkinkan kalau B-nya dibuat 0. Karena B ada di beberapa tempat, itu lebih mudah kalau B-nya kita buat 0. Maka B-nya kita buat 0. Jadi langkah pertama yang kita ambil itu adalah kalau memungkinkan B-nya untuk dibuat 0, maka buatlah B itu sama dengan 0. Kalau di persamaan ini, koefisien dari DY per DX itu apa toh? Koefisien dari di soal kita adalah DY per DX koefisiennya adalah X. Kalau di persamaan Bessel, koefisiennya apa? X kali A plus 2BX pangkat R. Maka kalau B-nya itu dibuat 0, maka persamaan kita, ini kan di X itu koefisiennya 1. Kalau di sini koefisiennya adalah A plus 2BX pangkat R. Sehingga persamaan kita menjadi 1 sama dengan, ya tak pandai ya ini. Ini kan sama dengan ini. Ini kan 1. Ini kan A plus 2BX pangkat R. B-nya sudah kita buat 0. Ya kan? Ini 1. Kita buat B-nya 0. Kalau B-nya dibuat 0, maka persamaan ini ya A menjadi sama dengan 1. Selanjutnya bagaimana? Setelah B-nya kita buat 0, kita mendapatkan A-nya adalah 1. Septia Citra. Iya, Bu. Yuk, selanjutnya apa, Sep? Kita harus mencari koefisiennya yang di PD kita. PD kita kan ini. PD kita adalah ini ya. PD kita adalah ini. Ya. Sementara penyelesaian Bessel kita adalah ini. Persamaan Bessel kita adalah ini. Maka bentuk ini ya wajib, atau ini ya wajib sama dengan ini. Tadi kita sudah menyamakan koefisiennya 1 sama dengan A plus 2BX pangkat R. Selanjutnya apa, Sep? Ini kan bentuk Y kita ini. Bentuk Y kita di Bessel adalah ini. Maka yang bisa kita samakan apa?
Apa? Apa, Pak? Apa, Pak? Ya, itu sandang itu duit iki digo mahasiswa. Oh, ya wis, kowe tak seranin kono ya. Oh, iya Pak Purwo, matur nuwun. Wis. Terus jembate digo mahasiswa. Oh, iki sing dinggone Pak Dedi ku to ya. Oh, ya wis kok tak tanda tangane ya. Sip, sami-sami. Ayo. Berarti Y di persamaan ini kan harus Y sama dengan di sini. Koefisien di Y di persamaan kita apa di sini? Negatif alfa E kuadrat. Kalau di persamaan ini apa koefisiennya? Ayo, Sep. C plus DX pangkat 2S. Ya, 2S ya ini ya. Ya, min Minus? C Ya, pinter. kali 1 min A. Sampai Pinter. ujung sini ya, Sep. Ya, Pinter kamu. B-nya kan Kali sudah 0 kan, Sep, tadi, Sep. iya Bu. Betul nggak? Ini, B-nya kan Ya. sudah kita buat 0. Maka yang tersisa tinggal apa, Sep? Yang di persamaan ini. C Yang tersisa tinggal apa? C plus plus D DX X pangkat. 2S. Nah, pinter. Maka persamaan C plus DX pangkat 2S itu sama dengan apa, Sep? Kan tinggal ini toh, Sep? Iya tidak, Sep? Berarti C plus DX pangkat 2S Sama itu dengan min sama dengan negatif A Alfa. kali X kuadrat. iya pinter, wih kowe cerdas. Negatif alfa kali X kuadrat, benar nggak? Nah, sehingga kalau ada bentuk yang seperti itu, selanjutnya bagaimana? Ayo Sep, dituntaskan, kamu pinter kok. Ayo dituntaskan sekalian. Berarti kan tinggal negatif alfa, iya toh, negatif alfa X kuadrat sama dengan C plus DX pangkat 2S. Iya toh? Nah, memungkinkan tidak kalau C-nya dibuat 0? Ternyata memungkinkan. Kalau C-nya itu kita buat 0, maka persamaan kita kan tinggal apa? Negatif alfa kali X kuadrat sama dengan DX pangkat 2S. Pinter banget. Ye. Maka akibatnya apa? D kita sama dengan apa, Sep? Negatif alfa. Pinter 100. D-nya sama dengan negatif alfa. Berarti S kita berapa, Sep? S-nya 1, Bu. Pinter banget. S-nya 1. Pinter, kamu pinter. Alhamdulillah. Baik. Sehingga kita mendapatkan konstanta A, B, C, D, S, R-nya ketemu. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, D-nya negatif alfa, S-nya 1, R-nya, karena R itu selalu melekat di B, akibatnya apa? Padahal B sudah kita buat 0. R kan selalu melekat dengan B, padahal B-nya sudah kita buat 0. Akibatnya apa? Kalau B-nya sudah dibuat 0, maka berapapun nilai R, itu mesti memenuhi syarat. Artinya apa? Berarti nilai R itu sembarang berapapun mesti memenuhi syarat. Kenapa seperti itu? Karena B-nya sudah kita buat sama dengan 0. Nah, sekarang bentuk penyelesaiannya. Bentuk penyelesaiannya itu adalah bentuk penyelesaian dari Bessel itu tergantung, kan harus ada ZP dan Z negatif P. Nah, dalam persamaan bentuk penyelesaian kan wajib ada ZP dan Z negatif P. Besarnya nilai ZP dan Z negatif P itu tergantung dari nilai akar D per S dan P. Ya toh? Sekarang saatnya kita mencari akar D per S. Akar D per S kita, D kita adalah negatif alfa. Maka akar D ya akar negatif alfa. S kita 1. Maka menjadi apa akar D per S kita? Akar D per S kita adalah sama dengan akar D per S. Berarti tinggal akar negatif alfa. Kalau ada negatif alfa bisa kita rubah menjadi apa? Akar negatif 1 kali akar alfa.
Akar negatif 1 sama dengan apa? Kan bilangan imajiner, bilangan kompleks. Ini adalah I. Maka akar D per S kita adalah I kali akar alfa. Sehingga akar D per S kita adalah bilangan imajiner. Akar D per S ketemu bilangan imajiner. Selanjutnya mencari apa? P. P itu persamaannya adalah ini. 1 per S akar 1 minus A per 2 kuadrat minus C. A-nya kan 1. C-nya adalah 0. Sehingga P kita adalah 0. Ya kan? Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk itu. Kita sudah mendapatkan bentuk itu. Nah, sekarang kita mendapatkan besarnya ZP dan Z negatif P itu tergantung dari bentuk apa tadi? Akar D per S dan P. Akar D per S kita adalah bilangan imajiner karena I akar alfa. P kita berapa? P kita adalah 0. Akibatnya apa? Maka ZP adalah IN dan Z negatif P adalah KN. Nilai N itu sama dengan nilai P. Nilai N sama dengan nilai P. Akibatnya apa? ZP ya sama dengan I0. Kenapa I0? Karena P kita adalah 0. Maka ZP kita adalah I0. Z negatif P kita apa? KN. N kita sama dengan 0. Karena P-nya sama dengan 0. Maka Z negatif P adalah K0. Tinggal dimasukkan ke bentuk penyelesaian umumnya. Nah, A kita 1. A kita 1. B-nya 0. Terus S kita 1. ZP-nya I0. Z negatif P-nya adalah K0. Sehingga persamaan kita menjadi seperti ini. Ya kan? Persamaan kita menjadi ini. 1 min 1, 0. Berarti X pangkat 0 kan 1. E-nya pangkat 0 juga. Eksponensial 0 ya 1. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? C1 I0 X. Ya toh? X. Karena S-nya tadi kan pangkat 1. Akar alfa. Kenapa ini menjadi positif? Karena ingat, kalau di dalam kurung ZP dan Z negatif P, D-nya itu kita buat dalam harga mutlak. Berarti mau positif, mau negatif kita abaikan karena dibuat mutlak. Sehingga karena akar D itu adalah akar negatif alfa, karena dimutlakkan, maka dia menjadi positif alfa. Sehingga persamaan kita adalah ini. Nah, sehingga bentuk kita menjadi bagaimana? C1 I0 X akar alfa plus C2 K0 X akar alfa. Tadi X itu adalah jari-jari. Y-nya adalah konsentrasi A. Sehingga persamaan kita kan ini. CA sama dengan C1 I0 R akar alfa plus C2 K0 R akar alfa. Nah, tadi sekarang kita cari C1 dan C2 wajib dicari. Cara mencarinya bagaimana? C1 dan C2 adalah konstanta. Maka untuk mencari C1 dan C2 kita butuh konstanta. C1, C2. C1, C2-nya berapa? Karena konstanta. Maka kita wajib menggunakan keadaan batas. Keadaan batasnya yang mana? Yang harus berupa konstanta. Tadi sudah diketahui di soal bahwa tadi A-nya itu mendifusi, A-nya kan mendifusi dari permukaan katalis masuk ke dalam katalis. Artinya apa? Semakin ke dalam,
A-nya itu semakin kecil. Ya toh, ini kan kalau dilihat penampang melintang silinder kan berbentuk lingkaran. Hanya mendifusi dari luar ke dalam. Semakin ke dalam, maka konsentrasi A itu semakin kecil. Kenapa konsentrasi A semakin kecil? Karena semakin banyak A yang bereaksi. Betul tidak? Kan A-nya mendifusi dari luar ke dalam. Artinya, dari permukaan masuk ke dalam pori katalis, jumlah A-nya semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Ingat, karena di permukaan pori katalis, dia bereaksi membentuk produk. Maka kita bisa mengatakan apa? Maka kita bisa mengatakan di R sama dengan 0, konsentrasi A-nya itu adalah paling kecil atau minimum. Kita bisa menggunakan harga ekstrim. Ya toh, di R sama dengan 0, di pusat silinder, itu konsentrasi A-nya kan minimum. Kalau konsentrasi minimum yang harus terpenuhi apa? Harga ekstrim toh? Harga ekstrim berarti apa? Maka turunan pertamanya wajib bernilai 0. Betul tidak? Maka kita bisa mengatakan, saya ulangi lagi, semakin ke dalam, konsentrasi A-nya itu semakin kecil. Kenapa dia semakin kecil? Karena semakin banyak yang bereaksi membentuk produk. Sehingga di R sama dengan 0, konsentrasi A-nya adalah minimum. Kalau konsentrasi A-nya minimum, dia kan harga ekstrim. Yang harus dipenuhi apa kalau harga ekstrim? Turunan pertamanya wajib 0. Maka kita bisa mengatakan di R sama dengan 0, dCA per dR-nya sama dengan 0. Konsentrasi A-nya adalah minimum sebenarnya, tapi saya menyebutkannya finite. Ini tertentu. Sebenarnya konsentrasi A-nya di R sama dengan 0 itu minimum. Tapi minimumnya berapa? Kita tidak tahu. Maka saya menyebutkannya finite atau tertentu. Nah, sekarang di R sama dengan di permukaan katalis. Konsentrasi A-nya kan sudah diketahui CAF. Di R sama dengan R besar, CA itu sama dengan CAF. Nah, dua keadaan batas yang berupa konstanta ini kita gunakan untuk mencari nilai C1 dan C2. Ya kan? Maka kita pakai yang pertama dulu. Ketika R-nya sama dengan 0, konsentrasi A-nya adalah tertentu, finite. Berarti kalau dimasukkan ke persamaan kita menjadi bagaimana? Finite sama dengan C1 I0, R-nya 0 ya, kali akar alfa plus C2 K0 kali akar alfa. Nilai yang ada di dalam kurung karena 0 kali akar alfa menjadi 0. Ya toh? Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Finite sama dengan C1 I00 plus C2 K00. Kita pakai tabel 51 kemarin. Kalau pakai tabel 51, sudah diketahui ketika X-nya 0, maka I00 1. K00 tak terhingga, betul kan? Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Nilai ini adalah 1. Nilai K00 adalah tak terhingga. Padahal kita menginginkan nilai ruas kiri itu tertentu, bukan tak terhingga. Maka supaya terpenuhi, C2-nya itu kita buat 0. Ya toh? Maka C2-nya kita buat 0. Akibatnya apa? Maka persamaan kita menjadi ini. CA sama dengan C1 I0 R akar alfa. Kan dikembalikan ke persamaan kita semula. Ya toh? Ini dimasukkan ke sini. C2-nya 0, maka tinggal ini. Nah, sekarang bagaimana cara mencari C2?
cara mencari C2, kita masih punya satu keadaan batas. Ketika R-nya sama dengan R besar di permukaan katalis, konsentrasi A-nya adalah CaF. Tinggal kita ganti saja. CaF sama dengan C1I0R akar alfa. Maka C1 ketemu. Tinggal dimasukkan saja ke bentuk kepersamaan matematis kita. Sehingga persamaan distribusi konsentrasi kita adalah menjadi sama dengan ini. Baik, sampai di sini sudah selesai. Nah, ini ada berbagai bentuk ya, idem ya, ini katalisnya berbentuk slab, berbentuk lembaran gitu, tinggal dikerjakan saja. Terus bentuk yang kedua, ketika soal kita yang ketiga itu, ketika katalisnya berbentuk bola. Soalnya adalah ini. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Boleh menanyakan di luar yang ini juga boleh. Menanyakan ini juga boleh. Gitu. Monggo-monggo mawon, silahkan. Ada pertanyaan kah? Baik. Ada tugas ya hari ini dikumpulkan minggu depan aja, dikumpulkan Senin. Ada tugas yang diselesaikan, silakan Anda kerjakan, dikumpulkan hari Senin minggu depan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Besok kita sampai ke PD parsial ya. Besok kita sampai ke PD parsial, tapi kuisnya itu nanti setelah materi. Jadi mungkin materinya hanya setengah jam, kemudian dilanjutkan dengan kuis. Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Atau ada pertanyaan, monggo silahkan. Masih ada waktu sampai jam 9.10 toh. Ini masih jam. Bu, Dalam boleh? yang tabel I0 K0 tuh namanya tabel apa ya? Dalam? Yang ini. Ini Tabel. tuh dari buku Sherwood. Ini sudah diketahui. Ini artinya nilai yang dicari itu, nilai yang X ini adalah nilai yang ada di dalam kurung. Nilai yang ada di dalam kurung. Jadi kalau di sini, ini bisa berapapun. Misal kalau dalam bentuk soal kita tadi yang ada di dalam kurung kita itu adalah R akar alfa. Jadi kalau R akar alfa itu kita notasikan dengan 0, maka ketika X-nya sama dengan 0, R akar alfanya 0, maka nilai X di sini juga harus 0. Ketika I00 sama dengan 1, K00 adalah tak terhingga. Ini sudah didapat dari tabel ya, tabel Bessel. Namanya tabel Bessel. Waktu soal kita yang dulu mana? Bentar ya, saya stop share dulu ya. Dulu itu kita punya pertemuan berapa? Pertemuan 27. Yang fungsi penyelesaian khusus, ntar ya, tak tunjukkan. Nah, setelah UTS penyelesaian khusus, ntar penyelesaian khusus masih ingat ini ya. Nah, sebentar. Nah, bentar ya. Penyelesaian khusus. Belum. Penyelesaian khusus. Share. Nah ini kalau sebenarnya penyelesaian khusus itu, ini sebenarnya tabelnya bisa banyak ya, bisa banyak, nggak hanya I0, K0, nggak hanya I0X dan sebagainya. Kemarin kan kita sudah mendapatkan bentuk ini. Nah ini diperoleh dari buku-buku yang memuat persamaan Bessel. Ini sudah nilai X-nya itu bervariasi, tinggal dipakai waktu kita soal yang nomor 2 dulu itu kan
Pernah kita interpolasi toh, nilainya masih itu. Jadi nilainya di sini ya tergantung yang kita dapatkan. Waktu kita pernah bahas mana ya, lupa. Soal yang nomor ini saya lupa ya saya. Bentar kasih bentar dulu ya, tak stop share dulu. Ini nih saya kemarin dulu. Nomor 2. Nih. Sorry. Nah, aduh ini ya. Kok ini yang saya share lupa. Nih, sorry. Bentar, saya salah pencet. Oke. Nih, soal kita yang dulu itu nomor 28. Nah, bentar. Soal kita yang dulu ini, kalau saya nggak salah pencet ya, muka betul. Nah, ini kan kita dulu pernah tentukan jika diketahui panjang fin, 6 feet, dan sebagainya ini. Ini kalau jawabannya itu, yang saya share salah. Bentar. Yang saya share itu salah. Bentar. Saya yang salah. Nomor 2. Nomor 2. Ini saya silangnya. Nah, ini. Bentar ya. Nomor 2. Nah, ini. Sip. Ini share screen. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau soal kita yang B itu, tak gedekan ya. Ini kalau yang kelas B saya jelaskan. Saya lupa yang kelas A, kayaknya belum ya. Nah ini, kemarin pertanyaan B kan, jika diketahui panjang fin adalah 6 feet, tebal pada dasar fin adalah 8 inci, suhu pada dasar fin adalah 200. Kelihatan ya? Kelihatan? Halo? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Ketika suhu dasar finnya TB itu adalah 200 derajat Fahrenheit, kemudian suhu udaranya TU-nya 86, H-nya adalah 3,2, K-nya adalah 300, tentukan suhu di ujung fin. Itu pertanyaan B dulu. Dulu saya hanya ngomong ya, saya lupa nggak nge-share. Nah ini jawabannya. Persamaan distribusi kita adalah ini, T sama dengan TU plus ini ya. Nah, kalau suhu di ujung fin, ini supaya lebih jelas, suhu di ujung fin itu kan ketika X-nya sama dengan 0. Ya toh, suhu di ujung fin itu ketika X-nya adalah sama dengan 0. Taruhlah suhu di ujung fin itu tertentu atau TA, kita notasikan sembarang lah. Karena suhu di dasar fin kan TB ya. Saya menotasikan suhu di ujung fin adalah TA. TA harus dicari. Cara mencarinya bagaimana? Maka X ini kita buat 0, karena suhu yang kita cari adalah suhu di ujung fin. Maka persamaan kita menjadi bagaimana? Persamaan kita itu menjadi ini. I0 2 akar alfa 0. Akar alfa 0 kan 0. 0 kali 2, 0. Maka menjadi I0, 0. I0, 0 dari tabel 51 itu kan 1. Nah, I00 itu sebentar, tak tunjukkan. Nah, I00 itu kan 1. Ya toh, kalau X-nya ini diganti 0, maka dia menjadi 1. Sementara kalau K0, X di dalam kurung atau nilai di dalam kurung itu adalah 0, maka nilainya adalah tak terhingga. Tapi kita kan tidak ada notasi K0, yang ada I0. Sehingga persamaan kita menjadi ini. I00 itu dari tabel 51 adalah 1. Sehingga diperoleh TA sama dengan TU plus ini. I00-nya kan 1. Nah,
Langkah selanjutnya apa yang kita cari kan berapa besarnya TA kan gitu. Maka nilai I02 akar alfa L wajib dicari. Padahal alfa adalah H sekan theta kali K tangen theta. Tetanya berapa? Padahal yang diketahui data panjang dan tebal pada dasar fin. Panjangnya 6 feet, tebal pada dasar 8 inci. Maka nilainya kita berapa tetanya wajib kita cari untuk mencari alfa. Caranya bagaimana? Tebal pada dasar fin itu adalah 8 inci W ya. Kita rubah menjadi feet. 1 feet itu 12 inci. Maka kalau ada 8 inci, ya sama dengan 2/3 feet. Padahal tangen theta, kemarin kan sudah diketahui. Tangen theta itu kan sama dengan ini. Tangen theta, kalau kemiringannya adalah theta, maka setengah W per L. Ya toh, tangen theta itu sama dengan, karena W itu kan keseluruhan dari ujung sini sampai ini. Maka tangen theta ya setengah W kali L. Karena W itu keseluruhan. Padahal kalau tangen theta kan cukup ini. Iya toh. Maka tangen theta itu adalah setengah W kali per L. Tangen theta adalah setengah W per L. W-nya tadi sudah kita rubah menjadi feet, tadi berapa W kita? 2/3. L-nya 6 feet. Maka tangen theta kita adalah 1/18. Tangen theta adalah 1/18. Maka tetanya berapa? 3,2 derajat. Tetanya adalah 3,2 derajat. Kita kan wajib mencari alfa ya tadi. Tangen theta sudah ketemu 1/18. Sekarang sekan theta itu ketemu berapa? Kalau tetanya adalah 3,2, maka sekan theta itu kan 1/cos ya. Sekan theta itu kan 1/cos. Theta kita 3,2. Maka 1/cos 3,2 adalah 1,002. Tinggal dimasukkan saja. H kita 3,2. Sekan kita 1,002. K kita 300. Theta kita 1/18. Maka alfa kita 0,192. Tinggal kita cari saja. TA menjadi ini. Maka 2 alfanya tadi 0,192. 2 akar 0,192 kali L, L-nya 6. Maka nilai yang ada di dalam kurung menjadi 2,15. 2,15. Nah, kita wajib mencari ini, I0 2,15. Dengan menggunakan apa? Ya tabel tadi. Tabel 51. Nilai kita di sini kan 2,15. Padahal yang ada berapa? 2 dan 2,5. Nilai 2,15 kan antara 2 dan 2,5. Maka berapa besarnya I0 2,15? Wajib kita interpolasi. Nah, kita interpolasi. Sehingga ini sengaja saya lupa kemarin kalau yang kemarin saya hanya menyebutkan kasar ya, karena waktunya mengejar waktunya. Nah, maka persamaan kita, yang kita cari I0 2,15. Yang ada kan ketika X-nya 2 dan 2,5, I0-nya 2,28, yang 2,5, 3,29. Kalau X-nya 2,15, I0 2,15 berapa? Tinggal kita interpolasi. Maka menjadi bagaimana interpolasinya? 2,15 dikurangi 2 dibagi 2,5 kurangi 2 sama dengan I0 2,15. Berarti ya toh dikurangi 2,28 dibagi 3,29 dikurangi 2,28. Maka ketemu I0 2,15
adalah ini 2,583. Anda bisa nyari sendiri kok, gampang. Tinggal kita masukkan saja. Maka suhu di ujung fin, TA kita 86, itu tadi berapa ya? Ini kan, persamaan kita kan ini tadi. TA kita kan ini, 200 minus 86 berapa? 114. Dibagi ini. Nah, 2,583. Ini kita peroleh dari hasil interpolasi. Maka suhu di ujung fin adalah 130,1 derajat Fahrenheit atau 54,5. Semoga pertanyaan tadi, jadi nilai X itu adalah nilai yang ada di dalam kurung. Kita melihatnya di mana? Lihatnya tinggal di tabel. Sebenarnya tabel itu banyak ya, kalau dilihat di buku SKAUM itu banyak yang untuk persamaan Bessel. Tapi yang saya cantumkan hanya sesuai kebutuhan. Baik, sampai di sini ada yang ada pertanyaan kah? Semoga paham ya. Ini sudah saya. Kemarin itu saya kemerungsung menjelaskannya, kemerungsung karena waktunya udah mepet banget. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Ada pertanyaan lagi? Boleh, monggo, silakan. Ada pertanyaan kah? Sudah nggak ada? Baik, kita tutup. Tetap semangat, besok kita kuis. Materinya dari pertemuan 23 sampai pertemuan hari ini. Baik, kita tutup. Mohon maaf kalau ada salah-salah.